Dua anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih sehat dan boleh beribadah kepada Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk bernyanyi memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita berdiri dan kita lakukan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, pernah tidak adik-adik disuruh mama atau papa melakukan sesuatu? Misalnya, disuruh bantu beresin kamar, beresin mainan, atau belajar. Tetapi adik-adik tidak mau melakukannya. Atau ada yang melakukannya dengan terpaksa. Dan akhirnya adik-adik dapat hukuman dari mama atau papa. Nah adik-adik, mama dan papa menghukum adik-adik bukan karena mereka tidak sayang kepada kita. Tetapi mama dan papa ingin kita dengar-dengaran atas perintah mereka. Seperti Tuhan Yesus yang ingin kita dengar-dengaran akan firman-Nya. Seperti yang ada di dalam pembacaan Mazmur kita pada hari ini dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Kita baca ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Adik-adik, kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran.
inilah tandanya anak yang manis, tahu dia bersyukur pada Tuhannya. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pagi hari ini, memohon kekuatan untuk menyertai kami di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman hari ini, supaya boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pun adik-adik yang ada di rumah, berikan konsentrasi supaya boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pernah disuruh mama dan papa untuk pergi ibadah sekolah minggu pada saat masih normal, tetapi lari ke tempat lain? Pasti pernah ada, karena mau main. Ya. Nah, cerita kita hari ini yaitu Yunus pernah disuruh oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke Niniwe. Tetapi Yunus lari ke tempat lain. Karena dia tidak mau kalau orang Niniwe bertobat. Padahal Tuhan ingin supaya semua orang bertobat, semua bangsa bertobat. Lalu Yunus lari ke suatu pelabuhan yang namanya Yapo dan naik di kapal. Lalu Yunus tidur. Tetapi pada suatu ketika ombak datang melanda kapal itu, lalu tergoncang sangat keras. Kemudian pegawai kapal sangat ketakutan. Wah, bagaimana ini? Ada apa ini? Kemudian semua barang-barang di atas kapal dibuang ke laut. Bang, bang, bang. Tapi juga angin belum reda. Kemudian pegawai kapal itu pergi melihat. Wah, ini ternyata masih ada orang tidur di sini. Sementara kita ini ada dalam ancaman. Hei, siapa namamu? Namaku Yunus. Kau dari mana? Aku ini orang Ibrani, takut kepada Tuhan yang empunya langit, empunya darat dan laut. Lalu orang itu sangat takut. Mereka bilang, jadi Yunus mau diapakan? Supaya badai ini segera berakhir. Lalu Yunus bilang, angkat saja aku, baru lemparkan aku ke laut. Tapi orang itu masih berpikir, takut juga, tapi tidak ada jalan lain. Harus Yunus dibuang ke laut. Lalu Yunus diangkat, lalu dibuang ke laut. Pong! Dia di laut, lalu datang seekor ikan besar memangsa Yunus, baru masuk di dalam perut ikan. Tahu nggak? Yunus itu berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lama ya? Tapi saat itu Yunus sadar bahwa apa yang
dia lakukan, itu sudah salah. Nah, kemudian ikan besar itu menepi, baru Yunus dimuntahkan di pinggir laut. Plong! Wah, ternyata Yunus masih hidup. Lalu Yunus sadar kembali bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu harus diikuti. Jadi Yunus mengakui kesalahannya. Yunus dengan jujur mengakui kesalahan yang dilakukan. Nah, demikian kepada kita melakukan kesalahan, baik kepada mama, papa, dan teman-teman yang lain, guru di sekolah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus jujur mengakui, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi kita harus sungguh-sungguh bertobat. Adik-adik ya, berjanji? Oke. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, dari cerita kita tadi, temanya adalah jujur mengakui kesalahan. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yunus pasal 1 ayat 8 sampai 12 yang berbunyi sebagai berikut. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Namun sebelumnya, kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu
persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga sekaligus kita berdoa syafaat. Adik-adik, duduk yang rapi, jangan main-main, karena kita mau menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu memelihara kami, dimanapun kami berada, baik kami di gereja, maupun kami di rumah masing-masing. Tuhan selalu sayang kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami, supaya boleh dikelola dengan baik, dan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan Engkau juga berkati, sehingga kami mempergunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang beribadah dari rumah masing-masing. Engkau kiranya memberkati mereka semua, memberikan kesehatan, memberikan semangat untuk selalu datang kepada Tuhan, selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini, supaya itu boleh menjadi bahagian kami selaku anak-anak. Kami selaku anak-anak, apabila kami melakukan kesalahan, kami harus jujur mengakui kepada mama dan papa, dan terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kehidupan kami sepekan yang akan datang. Dan juga kami berdoa untuk mama dan papa kami, berikan juga kesehatan, biarlah mereka juga tetap memelihara kami, membimbing kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, berkati juga supaya mereka dapat memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang selalu mengasihi dan menyayangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini adalah ayat hafalan dari Roma pasal 3 ayat 29. Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyi dengan penuh semangat, yaitu dengan pujian Yunus di perut ikan. Di perut ikan, pam-pam, cuap-cuap, pam cuap-cuap. Yunus di perut ikan, pam-pam, cuap-cuap, pam cuap-cuap. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam-pam, cuap-cuap, pam cuap-cuap.
Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita hari ini. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, tetaplah dan semangat untuk memuji Tuhan. Dan yang paling penting, tetap ikuti protokol kesehatan. Dan lebih penting lagi, tetaplah berdoa dan rajin baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jujur mengakui kesalahan. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan dari Ibrani pasal 13 ayat 6b yang berbunyi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin firman Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6b berbunyi, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut lagi. Terima kasih, salam sehat, dadah. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan dari Roma pasal 12 ayat 2a yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin firman Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.